sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi sehat terus. Amin, harus sehat, harus kuat. Tetap semangat menjalani pendidikan guru penggerak ini. Semangat, tambah pinter. Sampai selesai. Iya, lulus. Amin, lulus. Jadi kita ketemu lagi Bu Dati. Iya. Untuk kesekian kalinya, mungkin sudah 4 kali kalau tidak salah ya. Ada loka orientasi, kemudian pendampingan ke-1, loka 1, sekarang pendampingan kedua. Ya, sebentar lagi loka 2. Iya, betul. Sudah siap-siap ini Pak ya. Ada siap, semangat. Iya, semangat. Iya. Kayaknya kita seneng ya kalau loka ini. Benar, ketemu teman-teman banyak. Iya, betul, pengalaman. Betul. Yang paling senang apa? Pasti ada permainan baru. Itu. Ada game-game baru dari pengajar praktiknya itu. Iya. Makanya kolaborasi itu yang indah menurut saya. Ketika kita bertemu sama teman pasti ada satu hal yang kita bicarakan. Setidaknya kita mengetahui kondisi teman baik itu dan ikut senang. Itu menyalurkan energi positif Bun. Kita akan tertular juga. Mudah-mudahan nanti kita juga seperti itu nanti di Lokayu. Amin. Baik Bu Dati, pada kesempatan ini saya mendampingi Bu Dati dalam pendampingan individu kedua. Tentu ada hal-hal yang harus dibicarakan. Nah ini kita ada 4 fokus Bu Dati yang kita bicarakan, termasuk yang sudah saya share di grup. Penjenengan harus menyiapkan diskusi visi Bu Dati ya. Sudah disiapkan Bapak Ibu guru yang harus mengikuti diskusi? Sudah. Bapak kepala sekolahnya juga siap. Tempatnya juga sudah gitu. Siap. Nanti saya lihat nanti ketika diskusi. Siap. Jadi fokus kita yang pertama nanti adalah kita diskusi tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Jadi tentunya ya dasarnya adalah jenengan sudah mempelajari di modul-modul itu. Nanti saya tanya, saya refleksi ini seperti apa jenengan lingkungan belajarnya di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian 1.4-nya tidak, tapi nanti pasti di situ akan masuk di situ gitu loh. Karena budaya positif kan Bu dari di 1.4. Sekarang yang ketiga itu kita nanti fokus pembicaraannya adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Loka Karya 1. Dulu ketika Loka Karya 1 penjenengan memetakan masuk di perintis, apa masuk di yang menumbuhkan atau masuk yang sudah melanjutkan. Masih ingat ya? Tentu jenengan juga sudah merintisnya juga sudah ada program-program di sana. Kemudian yang keempat dan ini nanti yang melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat penjenengan Bu Dati tentang diskusi penyelarasan visi dan rasa perubahan. Nanti saya lihat diskusinya. Baik Bu Dati, mungkin sebelum kita ke fokus diskusi ada hal yang saya tanyakan dulu Bu Dati. Yang saya share kemarin di grup ada umpan balik untuk siswa, umpan balik untuk teman sejawat, kemudian untuk kepala sekolah. Sudah dikerjakan Bu Dati? Sudah. Nanti dikirim ke saya scan-nya, kemudian nanti barangkali print-nya juga dibutuhkan juga nanti bisa dikumpulkan di Waktu Loka. Kita akan bertemu nanti. Kemudian asesmen mandiri juga sudah diisi Bu Dati? Mandiri sudah. Terima kasih Bu Dati. Kemudian selanjutnya Bu Dati saya ingin bertanya, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Tentunya Bu Dati dalam 1 bulan terakhir itu kan mempelajari modul 1.3 dan 1.4. 1.3 tentang visi guru penggerak, yang 1.4-nya budaya positif. Coba mungkin dipaparkan sedikit apa yang sudah jenengan pelajari di modul itu. Terima kasih Bu Bunda. Untuk kegiatan 1 bulan terakhir terkait visi misi
Yang visi saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk penyampaiannya, kemudian kepada Bapak Ibu Guru teman sejawat, bahwasanya nanti saya akan menyampaikan rumusan dan penyelarasan visi saya sebagai guru penggerak dengan visi sekolah. Itu saya sudah berkoordinasi dan teman-teman, kemudian Bapak sekolah menyambutnya dengan baik. Kemudian berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif, 1 bulan terakhir ini sebenarnya Bunda untuk kegiatan yang mencerminkan budaya positif ini tidak 1 bulan sudah tertanam sepertinya, misalnya bertemu dengan Bapak Ibu gurunya bersalaman, anak-anak saling menyapa dengan senyuman. Nah itu saya kira sudah tertanam di diri mereka. Kemudian ada sholat duha, meskipun karena kita belum punya musola yang besar, kita masih menggunakan ruangan kosong, itu kita gilir. Jadi yang pukul pagi, yang paling pagi dimulai startnya pukul 7 itu kelas 1-2, kemudian dilanjut kelas 3-4 dan 5-6. Itu karena belum punya musola. Kemudian begitu juga dengan sebelum mulanya sholat duhur. Kemudian budaya positifnya lagi anak-anak kebersihan, itu mereka tanpa, insya Allah dengan kesadaran mereka sendiri, pagi menjalankan semua tugas piketnya, Bapak Ibu gurunya, kemudian datang tepat waktu seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan normal. 1 bulan ini saya rasa sudah baik di sekolah saya. Ya itu Bunda. Mungkin kalau boleh saya ingin tahu lebih jauh, Jian kan sudah mempelajari tentang 1.3. Kira-kira menurut Bu Dati sebenarnya visi itu menurut Bu Dati seperti apa sih? Visi menurut saya itu tadi hasil pemikiran seseorang mau dibawa kemana ini. Misalnya kalau saya ini mengikuti penggerak ini, visi saya apa, saya mau apa. Nah seperti itu, saya harus punya di dalam visi itu pasti ada motivasi. Nah di situ motivasi yang utama itu akan membuat visi itu semakin kuat. Ya. Luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Dati, saya senang juga. Ternyata apa yang Jinan peroleh di modul-modul terutama yang terakhir ya, yang 1 bulan terakhir ini betul-betul diterapkan dan betul-betul sudah menjadi sebuah, oh saya harus seperti ini. Gitu Bu Dati, luar biasa. Saya apresiasi sekali Bu Dati apa yang Jinan lakukan. Baik, kita awali nih pendampingan ini. Yang pertama Bu Dati, kita itu akan berdiskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bu Dati. Nah ini pertanyaan saya begini, kira-kira dukungan apa yang diperoleh oleh Bu Dati dari kepala sekolah dan teman sejawat tentang lingkungan belajar di sekolah? Lingkungan belajar untuk murid, di lingkungan belajar Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat itu otomatis sangat, pertama mementingkan belajar murid. Otomatis anak ini kebutuhannya setiap kelas beda-beda. Bapak Kepala Sekolah membebaskan kami untuk memenuhi kebutuhan kelas masing-masing tanpa ada batasan, hanya saja harus betul-betul diaplikasikan. Seperti itu, harus betul-betul diterapkan ke anak dan itu betul-betul kebutuhan anak juga, jadi tidak mubadir di sini. Berarti ya sekolah penjenengan sudah sekolah penggerak ya? Iya. Oh makanya tinggal giring aja itu. Iya makanya ini penggerak merdeka belajar. Betul. Makanya dikembalikan ke kelas masing-masing. Anak dibebaskan sekali lagi untuk model belajarnya bagaimana. Nah sarana prasarana Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung sekali. Setiap kelas otomatis tidak sama, tanpa ada rasa
seperti ini, misalnya kelasmu kok banyak yang dibutuhkan, kelasmu kok cuma sedikit, itu alhamdulillah tidak ada rasanya seperti itu. Kita saling menyadari kebutuhan setiap kelas beda-beda karena karakter anak yang kita ampu juga beda-beda. Berarti betul-betul menerapkan modul 1.1 ya Bu tadi ya. Jadi teman-teman juga saling mengisi, misalnya kemarin saya mengisi seperti ini, memberikan masukan, minta bantuan dan lain sebagainya. Itu otomatis sama seperti kemarin untuk P5 kita itu otomatis satu fase ini untuk beberapa muatan kita harus bisa benar-benar kolaborasi. Nah di situ terasa sekali rasa toleransinya, gotong royong. Kalau saya bisa menyimpulkan, dukungan Bapak Kepala Sekolah, dukungan teman sejawat betul-betul sudah diterapkan ya. Iya, Allah. Itu yang saya rasakan. Nah ini pertanyaan selanjutnya Bu Dati. Kalau penjenengan sudah didukung ya dengan pembelajaran di lingkungan belajar di lingkungan sekolah, penjenengan didukung oleh kepala sekolah, teman sejawat. Nah ini kira-kira dalam prosesnya ada tantangannya tidak dari? Tantangan otomatis saya harus pertama aktif, lebih aktif lagi, bahasanya agak campur nih Bunda nih, nyorteni anak-anak ini, itu otomatis dari saya sendiri harus lebih sabar. Anak itu punya, yaitu setelah saya pahami lebih dalam kurikulum Merdeka dan guru penggerak ini ternyata sangat matching sekali. Nah itu benar-benar harus nyertai anak ini maunya belajar seperti apa. Nah itu butuh kesabaran yang sangat tinggi sekali. Nah kemudian di modul 1.1 anak itu unik, saya pemahaman saya harus mindsetnya harus ke situ dulu. Anak ini setiap mengungkapkan pendapat satu dengan yang lainnya beda, otomatis dari tutur katanya. Nah itu tantangan saya. Anak ada yang istilahnya enggak bandel gitu, cuma dia itu istilahnya cuek kayak gitu, diberi 1, 2 oke. Itu tantangan saya untuk perlahan-lahan memberikan masukan yang baik, misalnya dari tutur kata, perilaku itu. Kemudian tantangan dari luar itu dukungan itu, misalnya seperti sarana prasarana ini sementara saya hanya menggunakan slide saja untuk belajar. Sebenarnya saya mau mengajak anak juga ke tempat-tempat, misalnya ke museum atau wisata edukasi yang lainnya. Tapi tantangannya itu beberapa wali murid ada yang kurang mendukung. Nah, gitu. Solusinya Bu Dati seperti apa? Ada tantangan wali murid seperti itu? Otomatis pendekatan gimana kita ketemunya itu otomatis saat pembagian rapot. Nah itu momen itu benar-benar saya manfaatkan untuk memberikan ini penting pendidikan untuk anak itu unik dan lain sebagainya. Penjenengan semua harus menyadari bahwa anak-anak penjenengan itu unik. Belajar di luar sekolah ya Bu. Belajar tidak harus di sekolah, belajar itu bisa di mana saja. Pengalaman itu sangat penting. Nah itu beberapa perlahan-lahan mereka saya yakin akan. Tapi sudah terencana atau sudah dilaksanakan itu Bu? Tapi untuk yang pembelajaran di luar itu saya hanya baru ke museum-museum dan sudah berarti ya? Sudah ke museum-museum itu sudah. Yang mau rencana itu pingin ini ngajak anak-anak belajar membatik, kan kita ambil yang seni rupa. Luar biasa betul itu saya harus juga mengadakan pendekatan ke orang tua juga. Betul. Jadi intinya kalau boleh saya menyimpulkan, Bu Dati itu punya tantangan dari segi murid, jadi kan solusinya aja, solusinya juga sudah Jinan paparkan seperti itu. Kemudian ketika tantangannya ke wali murid, Jinan juga sudah melewati tantangan itu. Nah, akhirnya ternyata kalau sebuah tantangan itu dijawab, dicari solusinya, ternyata juga membuahkan hasil. Betul. Yang satu yang mesti harus sabar. Betul memang berproses ya Bu Dati. Betul. Luar biasa Bu Dati, saya terinspirasi dari Bu Dati juga. Karena apa? Kalau SD saya kan jauh dari kota. Nah kalau Bu Dati ini kan SD-nya agak dekat ya dengan kota. Jadi kalau mau ke museum atau mungkin ke
ke stasiun dekat, terminal juga dekat. Ya ini tantangan juga untuk saya di SD saya ini. Terima kasih Bu Dati. Mungkin pertanyaan selanjutnya berarti apa yang Bu Dati lakukan untuk menghadapi sudah ya tadi ya untuk menghadapi tantangan kan sudah ya begitu Bu Dati punya tantangan ini langsung jaringan sudah tanggap saya harus begini kan gitu ya. Dan itu sudah membuahkan hasil. Nah, itu yang segera terwujud. Iya, oke. Itu yang diharapkan memang seperti itu juga. Jenengan ada tantangan dan jenengan sendiri yang solusinya jenengan sendiri bukan dari orang lain karena yang tahu tentang itu jenengan sendiri. Akhirnya kan terwujud. Ngatur udah tinggi. Mungkin satu hal Bu Dati. Nah ini apa rencana Bu Dati ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bu Dati jalani itu berjalan maksimal? Kira-kira seperti apa rencananya? Rencana saya untuk sebagai guru penggerak otomatis berusaha mewujudkan semua modul itu menerapkannya di sekolah. Kemudian sebagai guru penggerak bisa menggerakkan, mengajak teman-teman yang belum mungkin sekarang kan kebanyakan teman-teman masih takut apa itu guru penggerak manfaatnya dan lain sebagainya itu mensiarkan bahwa guru penggerak itu pertama sangat menyenangkan, yang kedua yang paling penting ada ilmunya. Nah itu rencana saya bermanfaat dan rencana saya ya ingin mengajak teman-teman sejawat yang belum mengikuti program ini itu saya ajak, semoga saja bisa terlaksana. Itu harapan saya karena sekolah kita sekolah penggerak. Jadi kalau sekolah penggerak ada guru penggerak kan matching benda, jadi pembelajarannya pun juga akan lebih menyenangkan. Jadi rencana saya untuk program ini ya sementara yaitu ingin mengajak teman-teman dekat saya, rekan sejawat saya untuk bisa mengikuti program ini. Luar biasa. Bagus sekali itu rencananya Bu Dati itu. Cuma yang jadi pertanyaan saya kira-kira seperti apa Bu Dati mengajaknya itu? Kalau Bu Dati bisa menjelaskan itu, kira-kira rencananya seperti apa agar teman-teman Bu Dati itu tertarik dan ikut mengikuti seperti yang Bu Dati lakukan itu? Pertama ya memberikan wawasan dalam arti misalnya ini bahwa mengubah mindset mereka. Penggerak itu misalnya tugasnya full 1 bulan, ternyata tidak. Itu tugas itu bisa kita kerjakan sesuai dengan waktu luang kita. Nah di situ mindsetnya harus kita rubah dulu perlahan-lahan gitu. Kemudian mengajak atau melibatkan mereka dalam aksi nyata kita. Nah gitu kita libatkan, ternyata bahwa guru penggerak ini bukan tugas istilahnya individu kita sendiri, kita juga mengajak orang-orang sekeliling kita untuk maju bersama. Agar tertarik gitu ya. Tertarik betul seperti ini nanti untuk penyampaian visi-misi mereka pun akan sedikit berpikir ternyata guru penggerak pun juga memikirkan masa depan lembaga. Betul, seperti itu. Luar biasa Bu Dati, senang sekali saya mendengarnya apa yang Jilian paparkan, sebuah rencana ke depan seperti itu. Mudah-mudahan rencananya Bu Dati bisa terwujud. Jadi kalau saat ini baru satu gitu baru satu saya. Mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya banyak. Saya yakin itu. Kayaknya tadi saya lihat itu Bapak Ibu gurunya kok masih muda-muda ya. Biasanya kalau masih muda kan semangat. Semangatnya tinggi sekali. Baik, mungkin sudah selesai berarti untuk kita diskusi yang pertama tentang lingkungan belajar di sekolah. Sekarang yang kedua berarti yaitu tentang diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Perubahan diri Bu Dati itu seperti apa? Mungkin dimulai dari modul 1.1 dulu. 1.1 filosofi pendidikan belajar dewantara. Nah di situ Bu, saya sekali lagi kalau modul 1.1 itu rasanya ingin menangis. Seperti pendampingan yang kemarin satu itu ya jadi saya menangis karena ya itu Bu, anak-anak itu unik. Kembali ke kita harus benar-benar sabar nyertain satu-satu itu yang betul-betul saya terapkan dan
ternyata setelah saya buat asesmen non kognitif dari cita-cita kamu ingin jadi apa, itu saya kasih lembaran berbagai jenis pekerjaan masa depan. Itu ada beberapa anak yang mungkin mohon maaf tidak akan bisa mencapainya, itu dia melingkari atau menjawab itu yang bikin saya terharu. Nah di situ contohnya seperti apa Bu tadi? Mohon maaf, anaknya ada satu anak ABK nih, dia ingin jadi polisi. Nah itu yang bikin saya agak terenyuh. Itu yang 1.1. Intinya 1.1 filosofi harus bersabar. Anak itu unik, keunikan itu indah. Nah itu harus kita rangkul mereka, kita berikan yang terbaik. Kebutuhan mereka apa ya, berusaha meskipun tidak 100% tapi kita berusaha untuk memenuhinya. Nah itu kemudian yang 1.2 peran nilai dan peran guru penggerak. Nah di sini otomatis saya ingin peran saya bisa menjadi contoh ibu ya, meskipun saya sendiri bukan contoh yang terbaik karena saya manusia biasa juga. Yang paling mendasar itu apa? Pertama datang tepat waktu. Itu peran saya harus benar-benar menjadi contoh yang baik untuk peserta didik saya. Jangan lupa memberikan contoh yang teladan apapun, baik dari sikap tindakan saya. Nah itu juga lagi Bunda, kemarin saya bikin asesmen lagi penilaian terhadap guru. Nah itu ada beberapa anak itu yang Bu Dati, saya tanya, Bu Dati itu tegas apa pemarah? Ada yang seperti itu. Nah itu kan keunikan mereka. Kalau menurut kamu itu gimana? Itu ada beberapa anak. Nah di Bu Dati itu suaranya buanter. Nah akhirnya anak-anak ada yang bilang enggak, itu tegas, itu saya suka yang tegas daripada yang iya. Nah seperti itu. Nah di situ peran saya harus bisa memberikan pemahaman sesuai usia mereka. Nah di situ kemudian ada yang bilang saya suka, saya besok ingin jadi seperti Bu Dati. Nah seperti itu memberikan model figur yang mereka impikan kan, itu insya Allah peran saya sebagai contoh atau model meskipun belum. Mungkin ada satu hal Bu Dati dari peran penjenengan gitu kan, salah satunya adalah kolaboratif. Nah ini kira-kira perubahan penjenengan di kolaboratifnya yang seperti apa contohnya? Kolaboratif otomatis ada dengan teman sejawat, otomatis di guruku penggerak Merdeka Belajar ini kita per fase harus saling kolaboratif itu dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Nah itu kita harus saling musyawarah sampai batasan di mana fase A dengan fase B, per fasenya, kemudian fase B saling berkumpul. Nah di situ sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian kolaborasi saya juga dengan komite pembelajar, misalnya dalam menyukseskan program P5 kita itu juga ada komite pembelajar di situ. Alhamdulillah saya juga terlibat sebagai ketuanya di situ. Nah otomatis harus bisa menampung berbagai pendapat. Nah kemudian ada juga dengan berbagai paguyuban di sekolah saya. Itu betul kolaboratif saya. Artinya berarti betul-betul modul yang dengan pelajari itu merubah diri penjenengan sebagai seorang pendidik, betul gitu ya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kita. Mungkin tadi itu 1.2, mungkin 1.3-nya Bu Dati. Untuk 1.3 visi misi saya menyampaikan visi saya kepada Bapak Kepala Sekolah tentang akan adanya musyawarah bimbingan seperti ini. Itu mereka sangat mendukung sekali, karena kan saya harus koordinasi dulu, tidak secara frontal merubah visi dari sekolah. Nah, yang penting saya berusaha menyampaikan ide
pemikiran saya, pandangan saya tentang sekolah ini, murid ini, warga ini mau dibawa kemana, mau mencetak siswa yang bagaimana, mau mencetak guru yang bagaimana. Karena kan visi itu fokusnya tidak di murid saja, tapi di gurunya, karena ada warga sekolah dan wali murid juga. Nah, di situ itu visi itu harus mencakup itu. Nah, itu perlu saya koordinasikan. Nah, intinya Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung apa kegiatan saya mengikuti program guru penggerak. Luar biasa. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang Jiran paparkan itu tadi, semuanya sudah merubah apa yang menjadi pembelajaran di guru penggerak. Termasuk 1.3 mungkin selama Bu Dati menjadi seorang guru belum ada diskusi tentang visi. Betul. Dulu hanya tidak pernah mengutik-utik tentang visi. Bahkan belum pernah tahu ya, meskipun sudah di ini visinya sekolah kita apa. Karena ini ada di program guru penggerak, ini benar-benar kita harus membedah visi ini tujuannya untuk apa. Akhirnya setelah adanya diskusi nanti ya begitu ya, biar teman-teman penjenengan semuanya dan bersama-sama Bapak Kepala Sekolah bersama-sama berkolaborasi mewujudkan sebuah satu tujuan impian cita-cita murid. Nanti kita lihat di diskusinya Bu Dati. Oke, kita pertanyaan berikutnya Bu Dati. Jadi kalau saya sudah bertanya tentang apa saja yang sudah dipelajari di modul 1.1 perubahan diri jenengan, sekarang apakah sudah diterapkan? Ini saya jawab sendiri. Ini sudah ya. Karena ini pertanyaan berikutnya sudah nih, jadi saya harus tutup ini. Pertanyaan pertama kan sudah dipelajari, kemudian apa sudah diterapkan? Sudah. Kemudian berikutnya ini kan berarti sudah melaksanakan semua dari pembelajaran, sudah diterapkan dari mulai modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, ini sekarang kembali ke siswa berarti. Jadi kira-kira perubahan terhadap siswa penjenengan bisa dijelaskan gitu. Seperti apa? Mungkin anaknya sekarang jadi bagaimana? Nah, mungkin dijelaskan dari coba. Yang pertama, anak itu lebih ini yang terlihat enjoy gitu di kelas atau tidak terlalu tegang. Kemudian mereka sepertinya lebih mudah berbicara karena kita yaitu mau lebih bersabar dengan mereka. Nah, akhirnya mereka bisa mengungkapkan, oh ini gimana ini. Nah, seperti itu lebih ke situ. Kemudian dari segi ketaatan atau keagamaan itu mereka tanpa kita suruh sudah langsung ambil air wudhu, sholat gitu. Sudah ada yang otomatis yang merasa kelas tinggi, nah itu merasa memimpin adik-adiknya. Nah, seperti itu. Saya kira mereka perlahan-lahan berubah dengan sendirinya. Yang pasti kembali lagi ke kita memberikan model atau contoh yang baik, mereka pun akan mengikuti yang baik juga. Berarti setidaknya anak-anak lambat laun akan menjadi mandiri. Mungkin kalau bisa dijelaskan lagi berarti, kalau itu kan mungkin di luar kelas ya. Ini di dalam kelas seperti apa berarti? Ini mungkin perubahan siswa itu mungkin berarti bisa lebih di pembelajarannya mungkin menurut anak lebih aktif, lebih bisa nggak diem gitu aja loh. Biasanya kan ketemu banyak ngomongnya itu terarah, tidak ngomong sendiri. Itu terus kalau di kelas saya seperti itu, jadi ngomong terarah dalam arti tata krama sopan pun mereka tahu ketika gurunya menerangkan, mereka memelankan suaranya atau ini terkait dengan budaya positif itu, kesepakatan kelas itu ya. Mereka sudah paham itu. Di kelas pun mereka pembelajaran itu intinya. Saya merasakan perubahan murid saya lebih enjoy gitu loh bunda. Anak ini terlihat dari wajah muka kan setiap pagi itu siap tidak tegang gitu ya, siap belajar,
sangat senang. Itu saya pada rasakan. intinya kalau boleh saya menyimpulkan tentu perubahan itu ke anak positif gitu. Jadi anak mungkin lebih aktif, lebih nyantai, tertarik dengan yang apa awalnya pendiam, saya punya anak pendiam itu sudah mulai agak bergaul dengan temannya terus agak mulai mau berbicara, pemberani yang diam, anaknya memang pendiam terus awalnya tidak mau maju, sekarang meskipun ya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang betul, yang penting ini maju aja, itu sudah perlahan maju. Memang itu yang diharapkan jadi betul-betul apa yang jenengan pelajari dan diterapkan dan perubahan di siswa itu betul-betul nyata. Makanya nanti saya tunggu aksi nyatanya sudah dibuat ya Bunda Titi. Sudah. 1.1 sudah dibuat, 1.2 juga sudah, 1.3, 1.4 semuanya dan dimasukkan di portofolio digital. Sudah nggih? Sudah. Alhamdulillah. Baik, nanti kita lanjutkan. Saya apresiasi berarti luar biasa. Jadi betul-betul kalau saya istilahnya ditanya dengan, kan saya juga melaporkan apa perkembangan pembelajaran penjenengan. Nah, dengan adanya ini saya juga tahu, oh ini seperti ini. Jadi dengan tanpa ini akhirnya kan apa yang jenengan lakukan, apa yang jenengan paparkan tadi juga dilihat oleh Bapak Fasil sebagai guru yang fasilitator yang memfasilitasi jenengan di LMS dengan pembelajaran daring itu. Mungkin beliaunya juga ikut senang dengan apa yang jenengan lakukan karena beliaunya kan cuma memberikan materi dan itu sifatnya daring. Nah, saya yang di sini mungkin saya tadi juga melihat di Jumat berkat, Jumat berbagi, kemudian Jumat sehat, berarti ini kebetulan pas hari Jumat ini. Luar biasa, berarti kita lanjutkan di. Nah, sekarang kalau tadi saya tanya di perubahan ke anak-anak, berarti mungkin tadi juga sedikit banyak itu sudah tersampaikan sebenarnya, tapi kita lebih mendalami karena ini memang ada alur pertanyaannya berarti. Jadi perasaan Bu Dati setelah mendapatkan modul tadi 1.1, 1.2, 1.3 seperti apa? Kalau tadi perasaan si anak yang ditanyakan, sekarang perasaan kembali ke jenengan. Kira-kira kalau anak-anak berubah seperti itu, sekarang perasaan jenengan seperti apa? Otomatis saya lebih senang Bunda, terus kemudian lebih semangat karena merdeka belajar mengajar itu memerdekakan pendidik juga. Jadi karena kita diberi kebebasan untuk memberikan pembelajaran itu jadi lebih ringan. Nah, kemudian mendapat pembelajaran ini saya terapkan, itu saya merasa senang, merasa bangga juga, tenang, kemudian melatih kesabaran saya harus lebih sabar lagi. Saya tertarik dengan lebih ringan gitu. Itu betul-betul dirasakan Bunda ringan. Jadi berangkat sekolah itu enggak dengan berat hati gitu loh. Betul. Ketemu dengan anak-anak yang mohon maaf misalnya bandel dan lain sebagainya, ketemu teman-teman yang bagaimana itu alhamdulillah tidak saya rasakan. Jadi saya berangkat sekolah ya saya enjoy, ringan itu tadi Bunda berangkat ya gitu. Ini yang menarik lagi gini Bu Dati. Jadi ketika meringankan kita itu ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Bu Dati bisa berbagi pengalaman tentang itu. Ayo, dulu kan juga sudah melaksanakan tentang menangani segitiga restitusi ya. Itu ada 3 tahapan itu Bunda. Itu saya terapkan, yaitu segitiga restitusi itu membuang jarak di antara murid dan guru. Nah itu anak lebih enjoy bercerita. Nah segitiga restitusi lebih mengarahkan kita mendalami anak. Kenapa kamu melakukan seperti itu, bahwa tidak kamu saja yang melakukan hal itu. Nah pendekatan-pendekatan yang diberikan solusi memakai segitiga restitusi itu sangat istilah senjata ampuh ya Bunda. Mungkin Bunda bisa membedakan sebelum mendapatkan teori segitiga restitusi dan sekarang seperti apa
target ini ketegasan anak itu harus dengan kata harus itu loh Bunda, harus disiplin, tidak ada toleransi. Nah, misalnya berarti, tidak ada toleransi. berarti penjadian di posisi apa itu? Menghukum. Ya, nah itu sebelum tahu apa tuh itu restitusi. Nah, seperti itu ternyata restitusi lebih efektif lagi. Nah, itu membuang jarak itu tadi Bunda antara guru dan murid. Jadi mereka lebih menyadari ternyata kesalahan saya di sini. Nah, untuk ada niat memperbaiki dan kembali tadi meringankan kerja guru. Ringan sekali. Karena ya itu tidak ada rasa bersalah gitu loh Bunda. Gitu. Kalau menghukum anak itu kan harus ada, ya itu harus ketegasan. Nah, itu kita sebenarnya tidak tega, tapi karena belum memiliki pegangan segitiga restitusi, ya itu yang kita terapkan. Itu. Akhirnya setelah tahu ternyata mereka itu ya ada hal-hal ada alasannya, dan dia juga bisa menemukan sendiri harus bagaimana. Oke, luar biasa. Berarti jadi kalau boleh saya menyimpulkan, perasaan Bu Dati setelah menerapkan apa yang jenengan dapatkan di modul-modul di program guru penggerak sangat bermanfaat, ya, sangat merubah apapun yang jenengan lakukan, dan akhirnya mungkin ada satu kata adalah bangga menjadi seorang pendidik. Gitu ya, mungkin kita sudah selesai dari apa itu. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi. Jadi menurut Bu Dati dari apa yang jenengan paparkan tadi, kira-kira yang menurut Bu Dati baik itu seperti yang mana, dan yang perlu diperbaiki yang mana? Kalau yang baik dari segi anak-anak ini benar, segi anak-anak itu mereka itu sebenarnya anak-anak yang patuh. Tinggal kita memberi contoh saja. Itu dari segi anak. Kemudian dari segi yang baiknya dari Bapak Ibu guru, mereka tahu tanggung jawab masing-masing. Kalau dari wali murid, yaitu karena mereka majemuk dari pekerjaan ya Bunda, itu mereka ada yang pasrah seperti itu. Pasrah dalam arti mengikuti program sekolah. Nah itu yang baiknya. Kemudian yang kurang baiknya dari segi anak kembali, itu ada beberapa anak yang mungkin dari keluarga. Nah itu mereka belum, misalnya untuk sholat itu mereka basicnya di rumah tidak. Nah terus akhirnya di sini hanya buat alasan saja, misalnya tidak bawa ruko dan lain sebagainya, atau alasan itu yang perlu. Mungkin ada kelanjutannya, terus yang kira-kira bagaimana cara memperbaiki itu mungkin. Otomatis ya pendekatan itu lagi, tanya lagi kenapa, ada apa. Nah itu kalau kemudian kalau anak-anak bukan anak-anak yang nakal ya Bunda, mungkin ya perhatian itu kurang perhatian. Nah, itu ada yang leles, ada itu yang perlu kita jadikan perhatian. Kemudian kolaborasi dari Bapak Ibu guru perlu kita tingkatkan lagi. Luar biasa Bu Dati. Nah mungkin ya kalau boleh saya menyimpulkan dari apa yang jenengan sampaikan, memang betul-betul yang baik ya itu memang yang harus kita apa artinya, bahwa siswa itu memang betul-betul butuh fasilitas kita. Nah, kita betul-betul harus memfasilitasi mereka. Nah, terus untuk yang diperbaiki, kalau saya melihat apa yang jenengan paparkan itu, saya pikir betul jenengan harus berkoordinasi dengan mereka dan bersama-sama mewujudkan oh ini loh yang harus kita lakukan. Gitu ya Bu Dati. Baik Bu Dati, mungkin untuk diskusi tentang perubahan diri, tentang modul 1.1, 1.2, 1.3 sudah selesai saya anggap. Jadi mulai dari tadi perubahan di siswa, perubahan di jenengan, dan apa tantangannya, apakah sudah diterapkan dan lain sebagainya, sudah diterapkan semuanya. Nah ini sudah selesai berarti. Jadi kita ke
diskusi yang ketiga berarti. Jadi kalau diskusi yang ketiga ini ada hubungannya dengan tindak lanjut dari Loka 1 berarti. Jadi kalau ketika jenengan dulu di Loka 1 kan ada sesi pemetaan komunitas praktisi ya. Di situ penjenengan harus menulis kalau mau bikin itu namanya di merintis, jadi penjenengan memasukkan di merintis. Kemudian kalau memang Bu Dati sudah masuk di komunitas praktisi yang lebih jauh lagi yang menumbuhkan, atau mungkin Bu Dati sudah yang masuk di komunitas praktisi yang ketiga, karena komunitas praktisi itu kan banyak macamnya Bu Dati. Mungkin bisa dijelaskan berarti dari mulai mungkin ada yang masih merintis, atau mungkin ada yang sudah menumbuhkan, atau bahkan mungkin ada yang sudah sampai sudah melanjutkan ya, mungkin yang lebih besar lagi lanjutan gitu. Terima kasih Bunda. Ini untuk komunitas praktisi ada beberapa yang masih dalam tahap merintis dan menumbuhkan. Kalau di sekolah kami itu yang menumbuhkan itu dari kegiatan komunitas paguyuban Dramben Bunda. Nah, di situ itu sudah menumbuhkan. Kita sudah tahap menumbuhkan karena alhamdulillah setiap tahun kita mengikuti kegiatan itu. Nah, komunitas ini sangat aktif sekali. Mulai dari penyediaan dana, peralatan, kemudian menyiapkan anak-anak, akomodasi. Nah, komunitas ini sangat aktif sekali untuk menyukseskan kegiatan ini supaya ini tetap bisa berjalan dan sukses. Itu ini untuk pertanyaan saya Bu Dati. Penjenengan kalau sudah menumbuhkan berarti apakah sudah ada apa artinya itu mungkin program-programnya atau kegiatannya, atau bahkan mungkin rutinitas pertemuannya itu mungkin sudah di istilahnya ditata dengan rapi begitu ya, kalau sudah menumbuhkan itu berarti. Kalau Bu, untuk program-program itu tahunan ada sudah. Kalau pertemuan kalau bulan rutin setiap bulan itu belum ada Bunda. Cuma kita pasti untuk kita Dramben ya Bunda ini karena Dramben ini tidak setiap minggunya kita latihan, karena ada beberapa ekstra yang kita utamakan di situ, mengingat anak-anak juga ada kegiatan di luar, misalnya sepak bola. Nah itu yang harus mereka rutin. Kemudian kalau Dramben ini hanya saat akan mendekati perlombaan, misalnya dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, pasti ada. Nah, kegiatannya pun juga ada. Terus programnya juga ada. Pertemuan rutin itu dimulai kita akan perencanaan mengikuti lomba Kerjur Cup. Nah, itu dimulai dari situ. Kemudian lagi untuk yang menumbuhkan itu komunitas praktisinya. Sebentar sebelum tidak lanjutkan. Masih di komunitas praktisi Dramben ya Bu Dati. Kalau saya boleh menganalisis apa yang jenengan paparkan, kayaknya sudah bukan menumbuhkan lagi, tapi sudah melanjutkan ini. Jadi kita tahap lanjutan sudah. Karena apa? Di situ saya lihat sudah begitu tertata programnya, kegiatannya, dan jelas tujuannya, gitu. Dan meskipun rutinitasnya tidak harus selalu dekat rentan waktunya, tetapi kan di situ sudah ada jelas bahwa nanti kita setiap 6 bulan itu ada persiapan lomba. Nah, gitu ya berarti ya. Iya, tapi dari menumbuhkan saya masukkan menumbuhkan itu karena saya tidak yakin Bunda setiap tahun itu kita bisa mengikuti. Gitu. Ya, kalau yakin bisa mengikuti itu kan mungkin saya baru yakin saya masukkan ke lanjutan. Ini pertanyaannya ini, kenapa kok pernah nggak bisa ngikuti ini? Tidak yakinnya, meskipun alhamdulillah selama 3 tahun ini kita berjalan lancar. Yang pertama itu dari setiap tahun itu wali murid kan berbeda Bunda karakter. Begitu. Kembali ke wali murid lagi. Ya, karena kan otomatis dana besar kita bagi 50-50 ya Bunda, ya sekolah 50, ya wali murid 50 lah. Itu ada terjadinya
pro kontra di situ. Kita perlu kesepakatan bersama. Jika wali murid menyepakati akan jalan. Nah itu makanya saya kurang berani memasukkan program ini ke lanjutan, lebih menumbuhkan. Jadi setiap ada event perlombaan di situ saya memberikan semangat, support, kemudian tujuan, manfaat untuk anak-anak mereka. Nah di situ itu baru luar biasa. Mungkin tadi ada mau yang disampaikan selanjutnya berarti. Yang masih merintis ini yaitu komunitas praktisi pembelajar itu tadi. Nah ini kan masih Bapak Ibu gurunya masih sama-sama belajar untuk program kurikulum merdeka ini. Kita ke IKM-nya. Nah ini kita masih merintis, itu sama-sama saling bertukar pengalaman seperti itu program. Ada yang mungkin yang lebih di luar, mungkin di luar sekolah ada mungkin Bu Dati, mungkin komunitas praktisi yang diikuti Bu Dati di luar sekolah. Di luar sekolah kalau kegiatan desa itu gimana? Yang namanya komunitas praktisi itu kan sebuah wadah yang mempunyai keresahan, ke permasalahan yang sama dibahas di situ, meskipun hanya kita bertemu saling sharing, itu kan saya pikir kita mempunyai sama-sama mempunyai permasalahan yang sama. Nah, kalaupun toh di desa penjaringan sama-sama bahwa itu adalah untuk kegiatan murid, untuk tujuan murid, mungkin bisa dimasukkan ke komunitas praktisi. Selama ini kalau mengarah ke situ saya belum ada benda. Jadi tapi di sini banyak wadah dari wali murid untuk yang orientasinya ke anak. Misalnya ya itu tadi selain paguyuban itu kemudian saya ada kantin juga. Nah itu juga melibatkan wali murid juga. Nah, ada komunitasnya juga. Itu ada program-programnya juga di situ. Pembagian tugas, kegiatan itu ada programnya. Nanti ada kelanjutan pertanyaannya jadi mungkin bisa dijelaskan di pertanyaan berikutnya. Jadi begini, jadi ketika penjenengan merintis sebuah komunitas praktisi, bahkan ada yang sudah menumbuhkan, bahkan kalau saya menilai sudah melanjutkan ya. Nah ini kira-kira yang menarik menurut Bu Dati itu seperti apa di pembahasan komunitas praktisi? Kalau yang pertama komunitas praktisi saya yang Dramben ya Bu ya, yang menarik itu saat pembahasan make up, itu pasti ada pro kontranya di situ karena itu saya bebaskan di wali murid, boleh di beberapa salon. Nah itu ada yang pro kontra di situ, itu yang menarik. Dan karena saya harus yaitu kembali nyertai kemauan mereka, memberikan jalan yang terbaik, jalan tengah supaya mereka bisa saling memahami itu kalau di drama. Kemudian kalau di kantin sendiri itu yang menarik itu dari segi penjualan. Yang naik ini minggu ini naik, minggu ini turun. Kenapa anak-anak suka jajan ini ya Bu? Nah itu yang bikin menarik. Ini dari apa bahannya? Nah ini Bu, ini boleh masuk enggak bahannya kayak gini? Nah itu sangat menarik untuk saya. Yang jelas Bu Dati sudah masuk di sebuah komunitas praktisi, artinya apapun yang jenengan lakukan tentu semuanya demi siswa. Bu Dati. Mungkin ada satu hal itu kan yang saya inginkan juga, mungkin ada Bu Dati dari segi pembelajaran Bu Dati. Jadi mungkin tadi berarti kalau tidak salah sempat menyebutkan ada sebuah kolaboratif antara teman sejawat tentang tujuan pembelajaran ya, kalau tidak salah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Bu Dati. Ya ini itu berkaitan dengan penyusunan perangkat mengajar kurikulum merdeka. Itu berarti itu juga masuk di komunitas praktisi yang ada dalam lingkup sekolah yang tujuannya adalah pembelajaran. Itu gitu. Mau dijelaskan. Itu di situ kita menyusun gimana untuk kurikulum merdeka, perangkat mengajar kita kan buat sendiri, jadi enggak terima jadi ya kita buat sendiri. Nah ini sudah ada programnya dari Bapak Kepala Sekolah. Setiap hari Sabtu kita musyawarah kumpul di sini,
seperti kemarin kita menentukan CP, TP untuk semester 2. Nah itu diberikan pemahaman lagi, CP itu seperti ini, tujuan pembelajaran atau TP itu seperti ini. Nah itu komunitas yang baru, makanya ke perintis ini Bunda ya. Nah ini kalau boleh saya istilahnya kan sebuah komunitas praktisi itu bisa berjalan ke menumbuhkan, kemudian kelanjutan itu kan harus tertata dengan rapi ya, maksudnya ada programnya, ada kegiatannya, ada pertemuan rutinnya. Nah ini saya tidak ada pertanyaan berikutnya nih udah jadi saya pengennya nanti bisa menjawab di sini. Jadi meskipun tentang pembelajaran juga ada, tentang yang tadi yang sudah disebutkan di Gamben dan di kantin sekolah gitu. Tapi ini pertanyaannya berikutnya gitu. Strategi apa yang Bu Dati lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Nah tadi Bu Dati kalau mungkin diawali kalau yang saya pikir kalau yang di kantin sekolah sama Gamben sudah di tahap menumbuhkan ya. Nah ini pertanyaannya yang masih di dalam tahap perintis. Jadi strategi apa yang Bu Dati lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi itu? Jadi mungkin Bu Dati mungkin awalnya sudah ya satu permasalahan, yaitu bagaimana menerapkan sebuah tujuan pembelajaran bersama ya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah ini mungkin ada yang disampaikan lagi berarti. Strateginya otomatis mengajak Bunda, mengajak mereka berkenalan dan mengikuti program yaitu tadi dari Bapak Kepala Sekolah, memberikan contoh yaitu kalau waktunya kita berkumpul untuk membahas itu tanpa ada alasan tertentu kita harus ini kumpul itu memberikan mereka sugesti, memberikan sugesti mereka ini aja ikut, kenapa kita banyak alasan misalnya seperti itu sugesti secara langsung ya Bunda. Nah itu yang kalaupun mengajak secara verbal itu perlahan-lahan. Nah kalau secara actionnya yaitu datang tepat waktu, selalu hadir, memberikan produktif. Ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya Bu Dati. Jadi gini, setelah penjalan punya strategi itu dalam komunitas praktisi itu, pertanyaan berikutnya begini, apa rencana yang akan Bu Dati lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Nah ini, jadi ketika penjalan strateginya harus mengajak, nah ini harus direncanakan betul. Nah seperti apa? Mungkin Bu Dati punya rencana-rencana yang bisa disampaikan ini. Menyampaikan kembali lagi Bunda, menyampaikan bahwa ini sangat penting untuk pertama sekolah kita, kemudian untuk diri kita, administrasi kita perlu itu. Jadi mengajak juga menyampaikan tujuan kita untuk apa. Nah itu kalau kita tidak membuat sendiri, ini tidak mulai dari sekarang, kalau ngejepno dari sana tidak akan selesai. Kemudian apa manfaatnya, nah itu perlu kita sampaikan juga. Mungkin kalau bisa saya mungkin menambah Bu Dati ini, maksudnya perencanaan yang dimaksudkan di sini juga mungkin Bu Dati perlu menyampaikan bahwa mengajak itu kita bersama-sama, ayo kita bahas bersama-sama, terus kapan kita melakukan itu, dan mungkin harus kita dalam membahas sebuah permasalahan itu setiap apa. Nah terus kita selain membahas tentang itu, kira-kira mungkin kegiatan kita selain itu apa lagi. Nah ini mungkin dalam sebuah tahap perencanaan ya berarti ya. Jadi mungkin saya harapkan berarti bisa merencanakan sebuah komunitas praktisi yang betul-betul terencana. Jadi rencana, kalau hanya mengajak saja tapi tanpa ada kapan, dan kita dengan mengajaknya itu nanti terus
di selanjutnya kita membahasnya setiap apa, nah terus program-programnya apa gitu. Kalau di sini praktisi yang perintis ini otomatis kita perlu yang namanya pemandu Bunda, karena kita masing-masing belum masih awam dengan perangkat mengajar kurikulum merdeka. Nah, pemandu di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, jadi kita mengikuti waktunya beliau. Kalau program pertemuannya sudah tersepakati, kita sepakati bersama, yaitu setiap hari Sabtu setelah selesai pembelajaran. Nah itu terus apa yang sudah dilaksanakan. Berarti ini bukan merintis lagi Bu Dati kalau sudah dilaksanakan. Namanya merintis itu kan baru sebuah perencanaan ya, tapi kalau ketika sudah perencanaan itu sudah diterapkan dan dilaksanakan dan sudah ada hasilnya, apalagi itu saya pikir sudah melanjutkan, menumbuhkan, gitu, sudah menumbuhkan dan bahkan mungkin bisa ke tahap yang melanjutkan. Karena ini kan masih awal untuk kami, untuk yang mungkin baru pembahasan tentang kurikulum merdeka aja ya. Jadi pemantapan pemahaman itu betul. Nah ini pengembangan berikutnya berarti jadi harus mengembangkan yang lebih jauh lagi. Ini harapannya seperti itu. Kembali lagi ke itu tadi pemandu. Pemandunya adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah itu kita harus menyesuaikan waktunya beliau. Meskipun begitu kita tetap belajar secara mandiri. Mungkin sebelum ke Bapak Kepala Sekolah ya, berarti ini dia perlu ya sharing dengan teman. Kira-kira selain pembahasan itu apa, mungkin ada permasalahan apa yang perlu dibahas bersama-sama. Saya apresiasi sekali Bu Dati kalau penjenengan itu sudah ada pemandu dan bahkan pemandunya itu bukan orang lain, tidak bayar istilahnya begitu. Pemandunya kepala sekolahnya sendiri. Jadi saya betul-betul dimanfaatkan betul kalau bisa gitu. Cuma jenengan tinggal bagaimana ini harus seterusnya, kalau tidak hanya tujuan pembelajaran saja tetapi mungkin dikembangkan lagi lebih ke yang lainnya, mungkin permasalahan tentang anak-anak, tentang mungkin bahkan strategi pembelajaran bahkan. Nah, nanti kalau memang Bapak Kepala Sekolah menginginkan kita datangkan tutor dari luar, kan akan lebih oke lagi. Nah, itu sudah include di dalam pembahasan itu Bunda. Sudah include ya itu tadi Bapak Kepala Sekolah memberikan kebebasan setiap kelas untuk melakukan pembelajarannya. Pembahasan itu sudah include dari persiapan perangkat mengajar itu, otomatis anak-anak apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya itu sudah termasuk di dalam. Oke. Berarti dalam pembahasan tujuan pembelajaran itu sudah menyangkut proses betul. Oke. Luar biasa Bu Dati. Jadi saya pikir apa yang jenengan paparkan itu betul-betul sudah yang diinginkan oleh BPGP. Jadi setelah jenengan mendapatkan sebuah tindak lanjut dari Loka 1 bahwa pemetaannya seperti ini dan apa yang harusnya lakukan, bahkan di pemetaan itu awalnya merintis kemudian menumbuhkan dan selanjutnya adalah melanjutkan. Nah ini memang yang diharapkan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang tidak dapatkan di Loka 1 ini, kalau tidak salah ini di modul-modul berikutnya ada berarti ini tentang komunitas dan nanti ada aksi nyatanya juga. Nah ini jadi tujuannya tidak hanya sekedar memaparkan tapi aksi nyatanya ada nanti. Mungkin kita tunggu aja semakin menarik kayaknya. Semangat. Mungkin sudah selesai berarti kita diskusi tentang yang ketiga ini. Mungkin kita lanjutkan ke diskusi yang keempat berarti ya. Jadi kita melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan rekan kerja Bu Dati di sekolah, bagaimana nanti diskusinya. Nah ini saya menunggu ini seperti apa diskusinya. Mungkin kita ke ruangan, mungkin tetap di ruangan ini atau tetap di ruangan ini. Gitu ya. Kita diskusi berjalan dengan lancar dan semua Bapak Ibu guru antusias sekali. Kayaknya baru kali itu ada diskusi tentang visi, begitu ya benar ya. Betul. Akhirnya sebuah visi itu tidak hanya sebuah slogan, sebuah tulisan yang terpajang di sekolah, tetapi betul-betul bersama-sama dengan teman-teman
berkolaborasi mewujudkan cita-cita dan impian murid-murid kita. Seperti itu berarti ya. Ya, alhamdulillah berjalan lancar tadi diskusinya dan mencapai sebuah rumusan yang saya kira tadi ada dua hal, bahwa di situ visinya berpihak pada murid dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Gitu berarti ya. Oke. Baik, berarti dari apa yang sudah kita bicarakan di pendampingan 2 ini, diskusi kita juga dari mulai 1, 2, 3, bahkan 4 yang terakhir bersama Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah sudah berjalan. Nanti ini ya di akhir pendampingan ini berarti jadi ada kita refleksi. Pertanyaannya begini, berarti apa hal yang paling menarik menurut Bu Dati ini setelah kita melalui proses pendampingan yang kedua ini? Monggo Bu Dati. Yang pertama kembali ke merefleksikan diri bahwa sebagai pendidik itu kita harus lebih sabar lagi, lebih memahami murid lagi. Kemudian menyadari diri kita adalah figur mereka, memberikan contoh, peran kita di situ sangat penting. Nah, memahami mereka. Kemudian visi, ternyata visi itu tidak berfokus pada murid, kebutuhan murid, tapi juga semua lingkup belajar, lingkungan warga, sekolah itu juga harus kita wujudkan, memiliki tujuan juga, termasuk kita pendidik mau dibawa kemana. Nah, untuk refresh supaya menciptakan anak-anak yang memiliki karakter baik, berprestasi itu tadi. Kemudian berikutnya refleksi ini pertama saya sangat menyenangkan sekali. Saya harus menyadari bahwa sekali lagi pendidik itu kekuatannya adalah memberikan contoh, sabar, dan selalu upgrade diri supaya anak-anak tetap senang dengan pembelajaran. Luar biasa. Luar biasa berarti ya, itulah yang diharapkan berarti. Jadi kalau boleh saya menarik kesimpulan itu adalah bahwa apa yang jenengan lakukan dan yang jenengan pelajari di modul kemudian diterapkan, pada intinya adalah satu hal, bahwa kita menjadi seorang pendidik yang sesungguhnya. Gitu ya udah ya. Alhamdulillah berarti jadi apa yang kita lakukan bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita, bagi siswa-siswa kita, dan mungkin bahkan bagi orang lain ya berarti ya. Mungkin berikutnya berarti dari apa yang jenengan paparkan mulai dari diskusi 1, 2, 3, bahkan 4 yang melibatkan rekan kerja dan Bapak Kepala Sekolah, kira-kira yang sudah baik apa dan yang mungkin perlu diperbaiki apa? Dari rekan-rekan sekolah, Bapak Kepala Sekolah, kalau yang alhamdulillah banyak baiknya Ibu. Banyak baiknya gitu. Karena, alhamdulillah kalau banyak baiknya. Karena di sini Bapak Ibu gurunya sangat toleransi sekali, sangat mendukung. Saya sampai mau bingung mau bilang apa, karena ya mereka berjalan sesuai aturan mereka, porsi mereka tahu, ngaten Bunda. Jadi kalau yang tidak baiknya apa ya Bunda, kayak saya sendiri mungkin ya. Saya kurang baiknya ada ini, kurang baiknya kadang saya itu kurang sabar untuk melihat, membaca. Misalnya anak ini maunya gimana, terus untuk perintah Bapak Kepala Sekolah ini maunya saya itu kadang geruduk gitu. Itu yang kurang baiknya mungkin dari diri saya. Jadi kadang kolaborasinya itu wes kesuwen wes gini ya langsung. Nah itu loh, itu yang mungkin harus saya perbaiki. Saya selalu ambil jalan cepat tapi ndak bisa semuanya tercover. Nah morat-marit itu. Tapi yang paling penting Bu Dati, jadi apa yang jenengan rasai kan termasuk sebuah tantangan juga ya, meskipun tantangan itu kepribadian penjelinya, tetapi dari situ jenengan harus ada solusi di situ gitu. Coba apa kira-kira solusinya Bu Dati untuk menghadapi hal seperti itu? Solusinya ya otomatis
pertama ya harus sering kolaborasi itu Bunda, mendengarkan banyak orang. Sabar ya, sabar lagi. Harus lebih ini mau mendengarkan apa permasalahan mereka, apa yang ingin mereka sampaikan harus didengarkan dengan tuntas. Nah itu jangan langsung mengambil keputusan ini lebih cepat lebih baik, itu kadang salah ya. Itu luar biasa berarti. Mungkin itu yang apa itu yang saya tanyakan di akhir pendampingan ini. Jadi kalau berarti sudah merefleksi bahwa yang baik ini dan yang tidak baik ini dan saya harus bagaimana ya, saya apresiasi sekali berarti apa yang jenengan lakukan, jadi luar biasa. Mudah-mudahan berarti selalu bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu slogan yang cocok untuk kita tuh tadi ya. Oke. Jadi mungkin di akhir undangan ini juga saya ingin menanyakan berarti jadi berarti nanti kan harus mengupload umpan balik yang sudah saya share di grup itu ya. Jadi tolong nanti berarti juga selain di-upload berarti di LMS-nya nanti juga dikirim ke saya. Di pendampingan juga berarti nanti dilihat ya, di LMS. Nah itu termasuk asesmen mandirinya, jadi juga diupload di situ nanti. Mungkin saya mengingatkan itu berarti. Kemudian yang terakhir kali mungkin satu hal yang harus saya sampaikan ke jenengan, tetap semangat, tetap pokoknya tetap semangat deh, apapun yang terjadi meskipun tugasnya agak mungkin agak jenengan merasakan kok agak berat ya, tapi itu harus kita betul tetap semangat terus dan bisa menyelesaikan program guru penggerak ini sampai selesai. Dan kita masih banyak lagi deh berarti kita diskusinya. Jadi nanti kita ada pendampingan ketiga, keempat, bahkan sampai ke 6. Pasti tambah ilmu. Nah, jadi saya datang ke sini itu mensinkronkan apa yang jenengan dapatkan di sana dan apakah betul-betul sudah diterapkan ya, seperti itulah ada intinya. Mungkin itu berarti ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pendampingan ini bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Amin. Mungkin itu saja berarti saya mau pamit. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Loka Karya 2 hari Minggu.